Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Jumpa lagi di Coding Gampang. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa itu controller, apa itu routing di framework CodeIgniter. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai view dan templating di CodeIgniter. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menginstal dan menjalankan framework CodeIgniter. Ini tampilan defaultnya seperti ini. Kemudian kemarin juga kita belajar mengenai routing, sedikit mereview. Nah, kita juga belajar mengenai routing. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai view di CodeIgniter. Hari ini kita akan coba implementasi tampilan Bootstrap ke dalam framework CodeIgniter. Saya akan coba cari Bootstrap template yang sederhana aja. Bootstrap template, Bootstrap template starter. Nah, kita akan coba implementasi tampilan ini, tampilan Bootstrap template ini ke dalam framework kita, di CodeIgniter. Jadi nanti tampilan di CodeIgniter ini akan berubah seperti ini. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Kita view page source dulu di dalam Bootstrap template-nya. Klik kanan, view page source. Nah, di sini kita akan mendapatkan kode HTML dari Bootstrap template yang kita buka tadi. Ini adalah kode HTML-nya. Nah, sekarang kita implementasikan di sini. Caranya kita cek dulu untuk tampilan default ini, dia mengakses controller home, ya kan? Jadi ini kan routingnya ya. Saya perbesar dulu. Jadi ini routing untuk base URL. Dia mengakses ke controller home dengan metode index. Kita buka controller home metode index. Nah, di sini di dalam metode index dia mereturn view welcome message. Welcome message itu mana? Kita buka folder view. Nah, di sini ada file welcome message.php. Kita coba buka filenya. Nah, ini adalah kode HTML dari tampilan ini. Nah, maka sekarang kita coba rubah kode HTML yang barusan dari halaman welcome, kita ubah menjadi kode HTML dari Bootstrap template ini. Kita Ctrl A dulu, kita hapus. Kemudian ini tadi kita Ctrl A juga, kita kopikan, kita paste di sini. Sekarang coba kita jalankan, kita refresh.
Nah, maka tampilannya sudah berubah, namun di sini masih berantakan, belum rapi seperti ini karena CSS-nya dan JavaScript-nya belum terbaca, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di kode HTML dari Bootstrap ini, kita lihat ada ini bootstrap.min.css. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada bootstrap.min.css. Kemudian ada starter template.css. Ketika kita klik, maka dia mengarah ke file bootstrap.min.css. Ini juga kita klik, dia akan mengarah ke starter template.css. Sedangkan kalau di aplikasi coding editor yang kita jalankan ini, ketika kita view page source, nah di sini dia sudah membaca bootstrap.min.css, starter template.css. Namun ketika kita klik, nah dia error, file not found, karena kita belum membuat bootstrap.min.css ini di framework coding editor kita. Kemudian ini juga sama, file not found, karena kita belum membuat file starter template.css di dalam framework coding editor kita. Kita close dulu. Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membuat file bootstrap.min.css ini di dalam framework CI kita. Nah, caranya di coding editor ini kita ada yang namanya folder public. Nah, folder public ini tempat di mana kita menyimpan aset, baik itu gambar, image, icon, ya kan? Atau file-file CSS dan JavaScript yang kita perlukan saat membuat aplikasi web. Nah, kita buat dulu di sini foldernya agar lebih tertata rapi. Bentar, ini sharingnya belum ini ya. Terpaus. Oke. Nah, jadi di sini kita buat dulu folder. Kita klik kanan new folder agar nanti file yang kita simpan di sini lebih tertata rapi. Kita buat folder CSS. Kemudian kita buat lagi folder JS, JavaScript. Nah, sekarang kita sudah punya folder CSS, folder JS. Nah, sekarang selanjutnya kita buat file bootstrap.min.css. Klik kanan, new file. Kita copy kode ini, bootstrap.min.css. Kita Ctrl A, copy. Kita pastekan di sini. Kemudian nama filenya kita samakan dengan yang ada di sini. Kita simpan. Kita kasih nama bootstrap.min.css. Kita simpan di sini. Oke, sudah berhasil, simpan. Kemudian kita buat satu lagi file CSS-nya. New file. Karena kita punya dua file CSS di sini. Kita Ctrl A, kita copy. Kita pastekan di sini. Namanya kita samakan. Kita save dengan nama starter template.css. Oke. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat
file bootstrap min CSS dan starter template CSS. Kita coba di sini kita refresh. Nah, di sini tampilannya masih tetap sama karena apa? Kalau kita lihat di page source-nya ini, nah ini mengambil apa directory dari file CSS ini masih salah gitu kan, karena kita di sini nggak ada yang namanya folder this gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini masih not found. Ya ini kita harus mengubah letak dari file CSS yang ada di aplikasi kita. Kita buka tampilan view-nya tadi, welcome message. Nah, ini kita harus ubah seperti ini. Langsung saja CSS slice bootstrap.min.css. Ini juga sama, ini kita harus kasih CSS karena dia berada di dalam folder CSS. Seperti ini. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, di sini tampilannya sudah rapi, sudah bagus, sama dengan yang ada di sini. Ya, sama ya. Cuman di sini dia JavaScript-nya belum jalan. Kalau yang di sini ketika diklik menu drop-down ini dia muncul menu drop-down menu. Kalau yang di CI ini dia belum muncul. Nah, dia malah reload. Karena apa? Karena ada file JavaScript yang belum terbaca. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, ini ada bootstrap.min.js. Nah, ini juga sama, kita perlu membuat file JavaScript bootstrap ini ke dalam aplikasi kita. Maka kita copy, kita kembali ke sini, ke kode editor, kita buat new file di dalam folder JS, kita paste kodenya, jangan lupa namanya kita samakan, bootstrap.min.js, kita simpan. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil membuat file bootstrap.min.js di dalam framework CI kita. Kita coba refresh. Nah, kita klik drop down di sini. Ups, masih salah. Ininya belum kita benarkan directory-nya. Nah, ini perlu kita ubah. Jadi source-nya js slice bootstrap.min.js. Ini ya. js bootstrap.min.js. Kita refresh lagi. Nah, dia muncul sekarang. Tandanya JavaScript-nya sudah berjalan. Kalau kita sekarang lihat page source-nya, nah, kalau kita klik di sini, ya dia sudah tidak not found lagi. Tadi kan not found ya. Nah, sekarang sudah mengarah ke file yang benar, mengarah ke file bootstrap. Ini juga sama. JS-nya juga sama. Jadi ini sudah benar sehingga tampilannya juga sudah bagus. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuka hati kita. Misalkan ini kita kasih nama aplikasi web. Ini home, kita buang. Sorry. Kita untuk menu drop down-nya kita hapus. Kita nggak pakai menu drop down.
about us misalnya. Ini misalkan data mahasiswa. Ya, seperti ini. Kita refresh. Ini udah berubah. Kita ada punya menu home, about us, data mahasiswa. Ya, kemudian selanjutnya adalah ketika kita membuat suatu aplikasi web, tentunya kita pasti memerlukan menampilkan sebuah data dari database ke tampilan aplikasi web kita gitu kan ya. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kita melempar data dari controller, kemudian untuk kita tampilkan di dalam view. Misalkan seperti ini. Kita buka home controller. Misalkan di sini saya misalkan gini ya. Misalkan kita rubah dulu. Hello Juang misalnya. Sekarang saya pengen gimana caranya data nama Juang ini tidak diketik langsung dari view, tapi kita ngambil datanya dari controller. Caranya seperti ini. Kita buat satu array data dengan indeks nama. Nah, kita isi dengan nama Juang. Nah, caranya kita ketika return view nama view-nya dalam tanda petik nama view. Di sini kita kasih koma, kemudian kita ketikkan di sini array datanya, yaitu data. Jadi data ini adalah array. Ini namanya terserah, katakan apa gitu kan, misalkan data saya, misalkan, nah itu silahkan. Nama variabel aja, jadi nggak masalah. Yang ini namanya indeksnya. Nah, nanti di dalam view-nya kita bisa panggil seperti ini. Kita masukkan kode PHP-nya, echo nama. Kita refresh, ya dia tetap ya. Jadi dia ini nama ini mengambil data dari ini, dari array indeks nama. Ini misalkan ini kita ubah menjadi ini, misalkan, dan di sini juga akan berubah. Gitu ya. Kemudian sekarang kita coba menu ini supaya bisa dinamis, tidak dari tampilan view, ya, tapi dari controller. Gimana caranya? Maka sama, kita buat dulu data array dengan indeks menu, ya. Nah, di dalam menu ini kita buat data menu yang kita inginkan, misalkan seperti ini. Nama menu, home misalkan. Kemudian ada Slack, huruf kecil, home.
Slack ini nanti berguna ketika untuk di URL halaman yang kita maksud, gitu ya. Ini kita praktekkan. Misalkan sini ada about us, Slack-nya about us. Nah, di sini misalkan data mahasiswa, di sini misalkan list data. Nah, di sini kita sudah punya data menu. Nah, kita akan coba tampilkan data menu itu di sini. Jadi kita tidak lagi menggunakan hardcode menu, tapi kita gunakan menu itu kita ambil dari array menu. Nah, caranya adalah sama. Kita buka dulu welcome message.php. Nah, ini kan tadi menu yang kita buat ya. Ada home, about us, data mahasiswa. Nah, sekarang kita panggil indeks dari menu, indeks dari array menu, yaitu menus ya. Nah, kita looping di sini. Kita buat, jangan lupa kita buat blok PHP dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita looping for each. Menus, menus, as menu, nah seperti ini. Kita looping menunya di dalam for each. Ini kita hapus. Nah, ini kita echo menu array nama menu. Nah, ref-nya ini kita echo menu Slack. Seperti ini. Oke, kita coba kita refresh. Ups, ada error. Bentar. Ups, ini ada error. Nah. Oke. Jadi sama, hasilnya juga sama. Jadi tetap muncul menu home, about us, dan data mahasiswa. Sekarang saya jelaskan prosesnya. Nah, menus ini adalah indeks dari data array menu. Ini ya, menus. Ini harus sama ini. Nah, ini harus sama. Nah, kita for each, kita looping. Array data menu ini kita looping. Nah, adapun nama menu ini adalah ini, nama menu. Ya kan? Kemudian Slack, nah, Slack itu ini. Nah, jadi array menus ini kita looping, kita tampilkan nama menunya dan Slack-nya sebanyak jumlah data array yang ada di sini sebanyak 3 kali kita looping, ya. Jadi muncul di sini home, about us, data mahasiswa. Kalau kita hover, maka kita ketahuan di bawah ini ada slice home, about us, data mahasiswa. Kalau kita klik, ini masih error. Slice about us, masih error karena kita belum membuat routing
Untuk about us. Data mahasiswa juga sama, ini masih error. Ini kan. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat halaman data mahasiswa. Nah, untuk lebih rapi, maka kita bisa dengan controller yang berbeda. Jadi kalau tadi di halaman home, ini halaman home, ini ada di home controller gitu kan ya. Adapun nanti untuk halaman data mahasiswa ini, maka baiknya kita pisahkan dengan controller yang lain. Kita buat satu file controller baru bernama mahasiswa. Ini .php. Kita copy paste dari sini. Nah, ini jangan lupa untuk mengubah nama kelasnya. Kelas mahasiswa. Extends base controller. Nah, kemudian ini kita hapus. Kita buat view untuk mahasiswa. Kita buat mahasiswa underscore view. Nah, kita buat file view-nya di sini. New file. Kita save mahasiswa view.php. Kemudian untuk lebih mudahnya kita kopikan dari HTML, kode HTML dari file welcome message. Cuman kita ubah di dalam kontennya. Misalkan ini kita hapus. Nah, ini kita buat data mahasiswa misalkan. Oke ya. Kita refresh. Nah, ini masih error karena apa? Kita belum merouting. Ketika mengakses list data ini, maka kita perlu arahkan ke controller mahasiswa method index. Maka kita buat routingnya terlebih dahulu. Kita buat routingnya. Ketika mengakses list data, slice list data, maka akan diarahkan ke dalam menuju controller mahasiswa. Method index, gitu ya. Kita coba refresh. Nah, maka di sini tampil data mahasiswa. Ini. Kemudian saya di sini karena data mahasiswa, maka saya ingin menampilkan sebuah tabel yang berisi list mahasiswa. Kita coba cari di browser. Kita close dulu yang ini. Kita coba cari bootstrap table. Nah, di sini kita coba buka ini. Kita cari yang, oke, kita pakai yang ini. Kita pastekan di sini. Kita rapikan dulu.
Sekarang coba kita refresh. Maka akan tampil di sini tabel data mahasiswa. Kita sesuaikan kolom-kolomnya. Maka di sini ada nama, dan NIM, ada fakultas, ada jurusan, di sini juga kita sesuaikan, misalkan juang misalkan seperti ini. Oke, ini kita kasih satu lagi. Misalkan seperti ini. Ini sama. Elektro misalkan. Ini kita hapus. Nah, maka akan tampil data mahasiswa seperti ini. Jadi ketika kita klik home, kita mengarah ke home. Kalau kita klik menu data mahasiswa, kita mengakses halaman data mahasiswa. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah setiap kali kita membuat view, ya kan, maka kita lihat di sini kita harus mengopi semua kode HTML, gitu ya, termasuk ini menu, ya kan. Terus footer yang ada di sini, kita padahal nah, ini adalah merupakan suatu hal yang sama, itu kan ya. Menu, gini kan. Kita ketik lagi, gitu kan. Nah, di sini kita bisa melakukan yang namanya templating. Jadi kita cukup membuat template dari header dan footer. Satu kali membuat satu template, tapi kita bisa gunakan, kita bisa panggil di view yang kita buat, di setiap view yang kita buat, gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang seperti ini lagi. Ini kan setiap view nanti ada menu lagi, gitu kan ya. Padahal ini merupakan hal yang sama, harusnya nggak perlu kita ulang-ulang. Nah, makanya kita di sini perlu yang namanya templating. Nah, cara untuk membuat template di CodeIgniter seperti ini. Kita buat dulu file. Kita kasih nama filenya misalkan header.php. Di sini kita kasih underscore, ini untuk pembeda aja, jadi untuk membedakan. Kalau ada underscore di depan ini kita anggap dia sebagai template gitu ya. Kalau nggak ada underscore-nya berarti dia view biasa. Nah, kita buat header. Kemudian nah, bagian atas header dari halaman web kita pindahkan ke dalam file header. Nah, dari sini sampai ini, sampai main, ini kita cut, kita pindahkan ke dalam file header, file template header. Kita pastekan di sini, kita save. Kemudian kita buat lagi new file. Kita buat template untuk footer. Kita buat underscore footer .php. Nah, sekarang dari main ke bawah sampai slash HTML kita cut.
Nah, kita copy, kita pastekan ke template footer.php. Seperti ini. Jadi sekarang kita sudah punya dua template, yaitu template header dan template footer. Nah, adapun sekarang kita coba untuk merefresh halaman. Oh, sorry, ini yang kita ini halaman home ya. Kita coba ya halaman home. Nah, maka dia akan error karena apa? CSS-nya jadi nggak terbaca lagi. Dianggapnya kehapus gitu ya. Nah, kita perlu memanggil template tersebut ke dalam view yang kita buat. Nah, kita bisa lihat di dokumentasi di sini teman-teman bisa ngetikkan layout. Nah, teman-teman bisa menggunakan include seperti ini. Jadi kita harus mengincludekan template yang kita buat. Ini baiknya nggak seperti ini ya. Kita pakai PHP echo. Nah, nama template-nya apa? Underscore header. Untuk footernya juga sama. Kita panggil di bawah. Underscore footer. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, maka tampilannya akan normal kembali. Nah, kemudian kita implementasikan sama di halaman mahasiswa view. Jadi ini kita hapus saja headernya. Kita cukup memanggil template header yang sudah kita buat. Seperti ini. Dan template footernya. Sorry. Nah, seperti ini. Maka kalau kita buka data mahasiswa, tampilannya akan tetap sama. Nah, di sini baru terasa kalau kita menggunakan template, maka membuat view-nya akan lebih sederhana. Jadi sekali kita membuat header, template, dan footer, kita bisa panggil di setiap view yang kita buat. Jadi kita nggak perlu nulis ulang kode headernya secara berkali-kali gitu kan ya. Nanti kerasanya ketika kalau kita tulis ulang terus, ketika kita ada file CSS yang berubah, gitu kan, kita harus merubahnya di setiap view yang kita buat. Karena apa? Kita panggil terus berulang-ulang. Gitu. Nah, kalau kita membuat templating seperti ini, maka kita cukup, kalau ada perubahan di dalam header, maka cukup sekali melakukan perubahan, maka akan berdampak ke semua view yang memanggil header tersebut. Gitu ya. Misalkan ada perubahan di menu, maka kita nggak perlu melakukan di setiap file view yang kita buat, terlalu capek. Kalau view-nya cuma 5 gitu, kalau sampai 100 view gitu ya lumayan membuang waktu. Nah, maka dengan templating ini masalah itu bisa teratasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita coba di halaman data mahasiswa ini kita membuat array data mahasiswa untuk kita tampilkan di tabel. Sorry, mana tadi?
Ini kita close dulu. Nah, di dalam controller mahasiswa ini kita buat array data mahasiswa. Misalkan seperti ini, data mahasiswa. Misalkan kita kasih data mahasiswa, nah seperti ini. Isinya adalah array data mahasiswa. Misalkan ada nama, kita sesuaikan yang ada di sini ya. Ada nama, kemudian juang, kemudian ada nick, oh sorry, oke udah benar, nick, oh sorry, nim ya, nim, 123, kemudian fakultas, ini kita pakai huruf kecil semua, teknik, kemudian jurusan, oh sorry, jurusan kok jurusan, teknik informatika, kita buat 2 row. Ini saya anggap teman-teman sudah paham caranya membuat array ya, buat data dengan bentuk array ya. Jadi saya asumsikan teman-teman semua sudah mengerti. Kalau teman-teman belum mengerti caranya apa itu array, kemudian membuat data array itu seperti apa, maka teman-teman bisa belajar sendiri, silakan cara membuat array di PHP itu seperti apa. Misalkan nah, di sini kita sudah mempunyai array data mahasiswa. Nah, sekarang gimana caranya array data ini bisa kita olah untuk kita tampilkan dalam bentuk tabel. Caranya sama, kita panggil di dalam mahasiswa view. Nah, di dalam T-body ini kita looping menggunakan for each. Apa tadi? Data mahasiswa. Ini kita looping sebagai mahasiswa. Ini kita copy. Nah, caranya kita buat seperti ini. PHP Eko mahasiswa array dengan indeks nama. Ini indeks nim. Indeks fakultas. Jurusan. Ya. Kita coba refresh. Nah, maka tampil di sini. Nama, juang, nim, fakultas, teknik, jurusan teknik informatika, nama, sultan, nim,
Fakultas Teknik, jurusan Teknik. Nah, cuman di sini, nah ini kan harusnya urut ya 1, 2, ini masih 1, 1. Nah, ini kita bisa buat seperti ini aja sih. Misalkan kita kasih variabel i 1 ya. Nah, seperti ini. Ya. Di sini sudah berhasil kita tampilkan data array mahasiswa ini ke dalam bentuk tabel di halaman web. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai database. Jadi nanti kita, kalau sekarang data ini masih menggunakan array data, pertemuan selanjutnya kita akan coba kita ngambil data mahasiswa ini langsung ke dalam, langsung dari tabel mahasiswa, dari database mahasiswa. Jadi itu akan kita lakukan minggu depan. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah paham pemrograman PHP ya, paling tidak ya. Jadi udah nggak asing lagi dengan for looping, for each itu gimana gitu ya. Sebenarnya bahasa pemrograman apapun sama saja gitu kan. For each ya seperti ini gitu ya. Beda di sintaksisnya saja. Barangkali teman-teman ada pertanyaan silahkan. Karena materi untuk hari ini saya rasa cukup. Jadi hari ini kita khusus membahas mengenai view dan templating, kemudian menampilkan data dalam bentuk array ke dalam view. Monggo ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian kelas kita hari ini. Sampai ketemu lagi hari Rabu minggu depan ya. Jadi Rabu minggu depan kita akan membahas mengenai database. Kemudian kalau database pasti kita nanti membahas migration di CI. Nah, kemudian kita juga pasti membahas kalau di CI membahas database berarti kita juga belajar model, gitu ya. Terus juga kita belajar query SQL, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian kelas sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.